Masa saya salam lagi? Apa persiapan ujian toh? Oh ya, maklum kalau gitu. Itu ya. Jadi terkait dengan ataf nasak ini yang penting kita hafal huruf-hurufnya. Hafal huruf-hurufnya. Wa, fa, au, am, summa, hatta, bala, lakin, imma. Kapan kita ketemu huruf-huruf ataf ini, maka setelahnya itu ataf, sebelumnya itu maktuf. Dan ataf itu i'rabnya mengikuti maktufnya. Yang terakhir dari tawabi adalah badal. Apa itu badal? Badal adalah kata yang menjadi pokok pembicaraan. Kata yang menjadi pokok pembicaraan sebagai ganti dari kata sebelumnya dan bermakna rupane, nyatane. Rupanya, nyatanya. Gitu. Kita ke contoh biar lebih mudah memahami. Wa furudul wudu'i sittatu asya'a an-niyatu bla bla bla. Wa furudul wudu'i sebagai apa? Wa furudul wudu'i sebagai apa? Mubtada. Khobarnya mana? Sittatu asya'. An-niyatu sebagai badal. Badal dari apa? Dari sittatu. Wa furudul wudu'i, adapun fardu-fardunya wudu sittatu asya'a, itu ada 6 hal. An-niyatu rupane, yang pertama adalah niat, yang kedua apa, yang ketiga apa, dan seterusnya. Apa? Fardu-fardunya wudu yang 6 apa saja? Niat, ghuslul wajhi, ghuslul yadaini ma'al mirfaqain, mashu ba'dir ra'si, ghuslur rijlaini ilal ka'bain. Yang keenam at-tartib. At-tartib kalau dalam mazhab Syafi'i tartibnya rukun, mualahnya tidak rukun. Jadi misalkan habis basuh wajah ngobrol dulu apa gitu, terus baru nanti basuh tangan, itu tetap sah wudunya. Cuma makruh. Nah, ini kalau bicara sah tidak sah tetap sah. Karena yang mualah itu tidak masuk dalam kategori yang fardu atau rukun. Kharaja minal farji. Kharaja kalimat apa? Fi'il. Berarti harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Dilihat dulu kalimatnya, jumlahnya sebelum memutuskan. Mana fa'ilnya? Mana fa'ilnya? Kharaja artinya apa? Keluar. Cari kata yang pantas untuk keluar. Dimain apa salah satu? Fa'il itu apa kemarin parokannya? Fa'il adalah isim yang dibaca rofa, terletak setelah fi'il, ya kan? Mana? Isim dibaca rofa terletak setelah fi'il yang mana? Salah satu. Jadi fa'ilnya mana? Salah satu. Kharaja, keluar, minal farji, dari farjinya perempuan, salah satu. Apa yang keluar? 3 jenis dimain darah. Nah, 3 jenis darah itu rupane apa? Damul haidi. Yang pertama darah haid, yang kedua damun nifas, yang ketiga damul istihadah. Ada perempuan usianya belum 9 tahun kok keluar darah, berarti istihadah. Kan gitu. Ada darah keluar lebih dari 15 hari padahal dia tidak habis melahirkan, maka pasti darah istihadah. Karena darah haid itu maksimal 15 hari, kan gitu. Maksimal 15 hari. Nah, perkara ini juga harusnya dasar-dasarnya itu kita tahu. Karena istri kita nanti kan
Bukan kita ya, antum ya. Saya udah punya istri. Nah, istri antum nanti kan perempuan, ya kan? Apa ada yang punya cita-cita punya istri tidak perempuan? Gak ada ya. Dan pasti nanti keluar darah itu, ada darah yang keluar, maka harus alhamdulillah beberapa kali kita di kajian-kajian terbuka kita sampaikan terkait dengan ini, singgung-singgung. Setelah itu ada beberapa orang yang japri atau ingin bertemu empat mata menanyakan kaitannya dengan darah-darah seperti ini, karena memang hal seperti ini kan agak sensitif untuk ditanyakan. Kadang orang malu, padahal sebenarnya kan ini perkara yang sangat urgent sekali bagi perempuan, kan gitu. Salah menentukan jenis darahnya, nanti dia menganggap tidak wajib sholat, padahal wajib sholat, gimana? Ya kan? Dia anggapnya wajib sholat, ternyata tidak boleh sholat, gimana? Kan? Melakukan perbuatan dosa nanti. Haram sholat kok malah sholat, kan gitu. Wa yahrumu 'alal muhditsi salasatun. Wa yahrumu kalimat apa? Yahrumu kalimat fi'il apa? Mudhari. Mu'rab mabni. I'rabnya apa? Rofaknya pakai apa? Kenapa pakai dhamma? Karena sahih akhir. Kenapa rofa? Karena tidak kemasukan amil jazm, amil nasab. Bebas dari amil jazm, amil nasab. Kalau ada fi'il berarti harus ada fa'ilnya. Mana fa'ilnya? Salah satun. Fadal. Yang nyuruh masuk siapa? Yang nyuruh ikut siapa? Nggak ada. Pengen gabung? Ya. Kalau ada fi'il berarti harus ada fa'ilnya. Nyimak sama temannya ya. Nah. Mana fa'ilnya yahrumu? Mana fa'ilnya yahrumu? Salah satu. Kenapa salah satu dijadikan fa'il? Isim rofa terletak setelah fi'il. Tanda rofanya apa salah satu? Dhammah. Apa itu tiga hal yang diharamkan kepada orang yang hadas? As-sholatu, rupane yang pertama sholat. Orang yang hadas tidak punya wudu, maka dia haram untuk sholat. Yang dua lagi apa? As-sholatu wat tawafu wa qiraatul Qur'an. Bukan qiraatul Qur'an. Qiraatul Qur'an ya. Qiraatul Qur'an apa? Menyentuh apa? Menyentuh kayaknya, bukan membaca, menyentuh. Wa masul mushafi wa hamluhu. Menyentuh dan membawa mushaf. Kalau membaca nggak masuk. Membaca itu nanti yang junub. Kalau junub baru nanti tiga ini ditambah dengan qiraatul Quran sama satu lagi ada 5, saya lupa. Nanti kalau untuk yang perempuan haid nifas nanti 7 plus 2 lagi ada 9 atau 10. Di antaranya puasa, kemudian jima. Nanti membaca matan-matan fikih lah. Jadi orang kalau hadas tidak punya wudu, dia tidak boleh sholat, tidak boleh tawaf, tidak boleh menyentuh Al-Quran. Wa sunanul ghusli khamsatu asya'a. Sunanul ghusli kalimat apa? Sunanu kalimat apa? Isim. Mu'rab mabni. Mu'rab yang mana? Mu'rab yang mana? Jamak taksir. Ikut wazan apa? Fu'alun. I'rabnya apa?
I'rabnya apa? Apa? Rofa. Tanda rofanya? Kenapa pakai dhamma? Jamak taksir. Kenapa rofa? Kenapa rofa? Karena mubtada kan isim. Karena mubtada. Kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Mana khobarnya? Khamsatu. Sunnah-sunnahnya mandi khamsatu asya'a itu ada 5. At-tasmiyatu yang pertama adalah tasmiyah, membaca basmalah. Yang 4 lagi apa? Yang 4 lagi apa? Wudu 3 kali, kan? Kemudian gosok-gosok, kan? Termasuk diantaranya adalah apa? Satu lagi itu apa ya? Tidak ada mutansyif, oh ya, saya lupa. Pokoknya tidak dikeringkan menggunakan kain. Karena hadis terkait dengan mandi junub kan ada 2 di Umdatul Ahkam itu. Yang satu riwayat Ibunda Aisyah, yang satu riwayat saya lupa namanya itu. Salah satu Ummahatul Mukminin. Nah, itu beliau di akhir setelah Rasulullah selesai mandi wajib menawarkan min syafah kalau bahasa kita, handuk. Tapi tidak diterima oleh Rasulullah. Gitu. Sunnah, itu sunnah. Kalau rukunnya mandi wajib apa? Antum udah balik gede-gede nggak ngerti rukunnya mandi wajib, kuamplengi. Apa? Rukunnya mandi wajib apa? Terus? Wudu. Berarti kalau orang mandi wajib nggak wudu, nggak sah mandi wajibnya? Membasahi seluruh badan, meratakan air ke seluruh badan. Cuma 2 itu. Niat meratakan air ke seluruh anggota tubuh dari ujung sampai ujung bawah. Termasuk lipetan-lipetan. Lipetan-lipetan itu harus basah semua. Niatnya apa? Niatnya apa? Lah gimana tuh selama ini mandi wajib tuh niatnya apa? Mas mandi aja, saya kan ke kamar mandi itu udah niat. Enggak bisa ya, enggak bisa. Orang puasa sahur itu enggak bisa. Orang udah sahur kan berarti otomatis dia niat, enggak bisa. Sahur itu ibadah, niat ibadah yang lain. Di sahur tuh belum include niat di situ. Niat tuh harus ada waktu tersendiri untuk niat, menyengaja untuk niat. Bismillah, niat ingsun besok saya puasa. Lah aku kan wis sahur, otomatis lah. Otomatis mosok wong sahur rak niat poso. Jenenge wis sahur, ya mesti poso, ndak bisa. Niat sendiri sahur sendiri. Nah, kalau mandi wajib itu niatnya harus mandi wajib, ndak boleh sekedar niat mandi. Beda dengan wudu. Kalau wudu boleh niatnya hanya sekedar niat wudu. Kalau mandi wajib harus ada mandi wajibnya, atau kalau enggak ya nawaitu raf'al hadatsil akbar. Niat mengangkat hadas besar. Tuh. Penting loh ya urusan niat ya. Salat juga hati-hati. Kita yang terbiasa, bukan terbiasa ya, banyak di antara kita kan punya anggapan niat itu ya semangat ring musola berarti kan niat salat. Akhirnya salat ya. Rincian ciri-ciri badal. 1. Rincian setelah hitungan yang tidak diawali kata ahaduha. Kenapa yang tidak diawali kata ahaduha? Karena kalau ada ahaduha berarti ahaduhanya sebagai kalau ada ahaduha berarti dia sebagai mubtada wa khabar. Ayo dibuka lagi mubtada khabar. Khobar. Nah, mana?
Ada kok kemarin ahaduha itu. Rincian hitungan yang berurutan mulai ahaduha dan seterusnya. Nah itu berarti dia mubtada. Ya. Kalau ada ahaduha menjadi mubtada. Makanya rincian hitungan tapi yang tidak diawali ahaduha. Seperti yang di atas itu tadi. Wa sunanuhu khamsatu asya'a tasmiyatu ilal akhir. Terletak setelah kata ai, bukan ayu. Bukan ayu, beda ya, ai. Wa sunanuhu dan sunnah-sunnahnya ai. Apa sunnah-sunnahnya itu? Ai al-ghusli, sunanul ghusli. Isim yang diawali al setelah isim isyarah, seperti wa min hadzal qismi al-ma'ul mutaghayyir. Al-ma'ul mutaghayyir. Ini badal. Nah, nanti ini simpel sekali, cuma satu halaman ya. Nanti kalau antum buka di kitab-kitab yang lebih luas, badal itu nanti ada badal gholad, badal kul min kul, badal ba'at min kul dan seterusnya. Seperti apa namanya? Akaltu al khubza nisfahu. Nisfahu menjadi apa? Badal dia. Aku telah makan roti nisfahu, setengahnya. Kan gitu. Dia bukan maf'ul kedua, tapi dia badal. Nanti lebih luas lagi, lebih lengkap lagi antum buka explore di kitab-kitab yang lebih luas. Karena ini kan kita dasaran aja, biar kita punya frame. Ya, jadi tawabi itu ada, tawabi ada 1, 2, 3, 4 badal. Jadi na'at, kalau ada na'at berarti dia i'rabnya ikut man'utnya. Kalau ada taukid dia ikut muakkadnya. Kalau ada ataf dia ikut. Kalau ada badal mubdalnya. Gitu. Kemudian nanti insyaallah pekan depan kita masuk ke pembahasan yang berikutnya, mansubatul asma. Mansubatul asma ini tidak banyak ya. Insyaallah tidak banyak ini mansubatul asma. Ya, mungkin 3 atau 4 pertemuan nanti kita selesaikan. Ya, kita target pokoknya sebelum Ramadan nanti kita sudah beres. Karena sepertinya setelah Ramadan kan sudah tidak ada dirusah ya. Sepertinya. Kayaknya sih udah nggak ada. Ya kalau ada nanti kan Al-Miftah selesai berarti kita bisa fokus di tafsir. Nanti syukur-syukur nanti kalau tafsirnya selama 2 semester bisa kita rampungkan 30 juz. Tafsir singkat padat. Enggak tahu jelas apa enggak. Begitu ya. Ini ada satu lagu Naat ya. Naat kemarin belum kita lakukan. Ini pakai lagu apa ya yang apa sih? Lagu apa itu? Oh ya, betul. Pakai lagu itu. Ya nih. Naat itu berupa sifat dan man'ut itu yang disifati. Naat itu dibagi 2 berupa hakiki dan sababi. Ciri-cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab, dan terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifat. Jika naatnya itu hakiki maka merofakkan isim dhamir. Jika naatnya itu sababi maka merofakkan isim dohir. Ciri-cirinya
cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab, dan terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifat. Hakiki sama dengan man'utnya di dalam 4 perkara saja. Sama i'rabnya, sama jumlahnya, antara mufrad tasniyah jamak, ma'rifat dan nakirah, mudzakkar dan muannas. Ayolah kawan, mari semangat. Ma'rifat dan nakirah, mudzakkar dan muannas. Ayolah kawan, mari semangat. Sababi sama dengan man'utnya di dalam 2 perkara saja, yaitu sama dalam i'rabnya dan dalam ma'rifat nakirohnya. Ciri-cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab, dan terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifat. Saya 1, 2, 3. Naat itu berupa sifat dan man'ut itu yang disifati. Naat itu dibagi 2, yaitu hakiki dan sababi. Ciri-cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab, yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifat. Jika naatnya itu hakiki, maka merofakan isim dhamir. Jika naatnya itu sababi, maka merofakan isim dhohir. Ciri-cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab, yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifat. Hakiki sama dengan man'utnya di dalam 4 perkara saja. Sama i'rabnya, sama jumlahnya, antara mufrad tasniyah jamak, ma'rifat dan nakirah, mudzakkar dan muannas. Ayolah kawan, mari semangat. Ma'rifat dan nakirah, mudzakkar dan muannas. Ayolah kawan, mari semangat. Sababi sama dengan man'utnya di dalam 2 perkara saja, yaitu sama dalam i'rabnya dan dalam ma'rifat nakirohnya. Ciri-cirinya naat berupa isim sifat dan isim tafdil dan isim nasab, yang terakhir berupa isim-isim isyarah yang terletak setelah ma'rifat. Yang halaman 56 coba antum lihat. Halaman 56. Nah, ini pakai lagu yang saut-sautan itu loh. Pilih isim, pilih fi'il, pilih apa jawabnya. Antum jawabnya pilih isim jawabnya. Tanda apa, tanda apa, tanda apa jawabnya. Jawabnya tanda tanwin jawabnya. Pilih mu'rab, pilih mabni, pilih apa jawabnya. Jawabnya pilih mu'rab jawabnya. Mu'rab apa, mu'rab apa, mu'rab apa jawabnya. Jawabnya isim mufrad jawabnya. I'rab apa, i'rab apa, i'rab apa jawabnya. Jawabnya i'rab rafa jawabnya. Tanda apa, tanda apa, tanda apa jawabnya. Jawabnya tanda dhamma jawabnya.
Karena apa? Karena apa? Karena apa jawabnya? Jawabnya isim mufrad jawabnya. Pilih ma'rifat, pilih nakirah, pilih apa jawabnya? Jawabnya pilih ma'rifat jawabnya. Karena apa? Karena apa? Karena apa jawabnya? Jawabnya isim alam jawabnya. Pilih mudzakkar, pilih muannas, pilih apa jawabnya? Jawabnya pilih mudzakkar jawabnya. Pilih jamid, pilih mustaq, pilih apa jawabnya? Jawabnya pilih jamid jawabnya. Karena apa? Karena apa? Karena apa jawabnya? Jawabnya karena nama jawabnya. Kira-kira kalimatnya apa nih? Dia isim, tandanya tanwin, mu'rab, isim mufrad, rofa, pakai dhammah, ya kan? Kemudian dia ma'rifat karena isim alam, mudzakkar dia jamid karena nama. Kira-kira lafadznya apa? Zaid, Zaidun, Zaidu, Robitu. Kalau kalimatnya misalkan minal masjidi, al masjidi, dilakukan pakai lagu ini, ya, dilakukan pakai lagu ini. Lafadznya al masjidi ya, al masjidi ya. Pilih isim, pilih fi'il, pilih apa jawabnya? Jawabnya pilih isim jawabnya. Tanda apa? Tanda apa? Tanda apa jawabnya? Jawabnya tanda kasroh jawabnya. Kasroh, tanda isim. Alif lam. Jawabnya tanda al. Susah ya? Ya. Wafilan begitu untuk hari ini. Insyaallah kita lanjutkan nanti pekan depan. Kita masuk mansubatul asma. Mansubatul asma ini istilahnya tatimah, pelengkap. Karena intinya fudlahnya itu ada di marfu'at. Ini inti dari jumlah dalam bahasa Arab itu kan fi'il, fa'il, mubtada, khobar. Adapun keterangan setelahnya itu ya pelengkap. Nanti adanya di mansubat. Fi'il, fa'il ada maf'ul. Maf'ulnya nanti dia maf'ul bih kah, maf'ul ma'ah kah, maf'ul fih kah, atau maf'ul mutlaq kah, misalkan gitu. Darabtu Zaidan kan udah cukup. Tapi pengen dikasih tahu bahwa saya mukulnya tuh kenceng banget. Darabtu Zaidan durban syadidan. Durban itu maf'ul mutlaq, syadidan na'at, ya kan? Na'at untuk durban kan gitu. Misalkan apa lagi? Aku memukul Zaid di sore hari. Darabtu Zaidan masaan, di sore hari, kan pelengkap saja keterangan. Tapi meskipun demikian ya di kitab-kitab ya banyak juga mansubatul asma. Begitu Hafilah, ada yang mau didiskusikan sebelum saya tutup? Tafadhol. Kalau ada. Ya. Hukum pakai parfum yang beralkohol ketika mau sholat itu gimana? Setahu saya sih tidak masalah. Nah, setahu saya tidak masalah. Karena alkohol untuk parfum itu berbeda dengan alkohol untuk dikonsumsi. Kalau alkohol untuk dikonsumsi dia najis. Ya. Alkohol yang cair itu najis dia. Tapi kalau alkohol yang untuk parfum kan beda. Setahu saya seperti itu. Mohon maaf. Kalau ada pendapat lain ya khilaf gitu aja. Allah alam. Ada lagi? Ya. Tapi kan kalau tadi besar nggak boleh jelas pakai kain. Apa? Nggak boleh diadukan pakai kain. Bukan nggak boleh, makruh. Dia pakai kain itu. Hah?
Ya sama aja. Intinya kan tansyif, bukan di alatnya, tapi dikeringkannya. Gitu. Ada lagi? Apa Min? Padahal apa? Mengamini doa pas lagi berdoa khutbah. Khutbah. Kenapa? Ya, tanya aja. Kadang-kadang kan di sebagian masjid ada yang kadang ngamin orang tua tuh pas lagi doa khutbah. Ya. Kalau saya pribadi sih ngamini juga. Boleh. Hah? Kenapa nggak boleh? Ya menanya boleh nggak? Ya setahu saya sih tidak masalah. Walaupun ada juga dulu pernah saya baca itu ya mengamininya di akhir, ketika sudah selesai baru amin kan gitu. Allah alam. Kalau saya pribadi ya tak amin kan, apalagi kalau doanya bagus kan, diaminkan aja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, kan kita amini kan. Gitu. Jazakallahu khairan wa zawwajakallahu bikron ya. Kasiron. Ayo alal aktar alba'ah. Laya jus. Lebih dari 4. Ada lagi? Fadhal. Apa lagi? Enggak. Maafi? Begitu. Nah, nanti berdoa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.